Halo guys, semangat pagi. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sucipto Nugroho dan teman saya Daniel Pradipta akan menyampaikan presentasi terkait dengan tugas besar 2 Strategic Marketing Management dengan judul Siasat UMKM dalam pemasaran produk pada masa pasca COVID-19. Next. Baik, pendahuluan. Tingginya ketidakpastian saat pandemi COVID-19 berdampak berat pada kondisi perekonomian dunia. Hal ini tidak hanya menggoncangkan status keuangan perusahaan besar, namun UMKM yang ke perusahaan kecil juga merasakan dampaknya. Masa depan dunia usaha dan bisnis tidak bisa lagi dihadapi dengan pola aktivitas yang rutin. Perubahan menjadi suatu keharusan dan akan sering dialami perusahaan. Para pelaku bisnis, khususnya UMKM ini harus memulai mendesain kembali proses bisnis, mengubah produk, dan mengembangkan model bisnis baru, karena ada perubahan situasi agar dapat bertahan di tengah situasi pandemi. Kami mengutip dari Deputi Direktur Indef, Bapak Eko Listianto, yaitu untuk membangkitkan ekonomi dan dunia usaha dibutuhkan 3 hal, yakni percepatan vaksinasi oleh pemerintah, kedua, menumbuhkan UMKM. Yang ketiga, bantuan sosial. Dengan begitu, daya beli masyarakat bisa meningkat dan ekonomi bisa bergerak, sehingga produksi industri bisa kembali menggeliat. Dalam hal ini, problem solving yang pertama terkait dengan menganalisis bagaimana perusahaan UMKM mengatasi persaingan pasar yang semakin kompetitif, terlebih saat pasca pandemi COVID-19. Sebagai informasi, di sini UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi pandemi ini harus dihadapi melakukan beberapa hal agar perusahaan UMKM ini bisa bertahan bahkan tumbuh untuk mengatasi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Perlunya adanya metode digital marketing yang biasa digunakan oleh para pebisnis, ini seperti menggunakan media sosial, memasarkan produk, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Bisa juga dilakukan di e-commerce ya, di seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jadi UMKM ini memerlukan strategi yang matang dan memberikan hasil yang baik untuk penguatan manajemen bisnis ini. Strateginya itu dengan implementasi strategi 5P. Yang pertama position, plan, perspective, project, dan prepare. Strategi bisnis UMKM ini harus dimulai dengan analisis situasi. Jadi tujuan dari analisis situasi ini untuk memahami lingkungan perusahaan dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT. Jadi tidak kalah pentingnya juga penguatan manajemen SDM ini perlu dilakukan terhadap pasca pandemi di UMKM. Dalam menganalisis UMKM untuk mengatasi persaingan ini, jadi ada 5 hal strategi yang harus dijalankan UMKM. Yang pertama strategi sebagai plan, yang kedua strategi ploy, itu membedakan strategi bisnis pemain usaha dengan pesaing yang bertujuan untuk mengungguli para pesaing. Yang ketiga nih strategi sebagai pattern, dapat dijelaskan melalui pola-pola yang muncul dari kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Yang keempat strategi sebagai position, ini pelaku usaha dapat menggunakan sumber daya yang ada, baik fisik maupun pengetahuan untuk menyediakan produk yang khas, menemukan ceruk pasar yang bertujuan menghalangi dan mengungguli pesaing. Yang kelima, terakhir, strategi merupakan perspektif, mengacu kepada budaya organisasi pada pelaku bisnis untuk memandang dirinya sendiri dan lingkungan sebagai sebuah strategi tentunya. Yang kedua, problem solving-nya, menganalisis bagaimana metode dalam mengelola layanan konsumen. Jadi suatu UMKM itu perlu menerapkan CRM, Customer Relationship Management. Jadi CRM ini sangat berguna untuk perusahaan UMKM. Yang pertama, untuk mendorong loyalitas pelanggan. Di sini sikap dan layanan ekosistem itu harus diberikan oleh UMKM. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi UMKM ini memiliki skema yang harus lebih spesifik dan fokus,
sehingga UMKM ini dapat melakukan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan potensial. Yang ketiga, adanya peningkatan untuk time to market. Jadi UMKM ini akan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian pelanggan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan UMKM tersebut untuk memasarkan dalam waktu yang tepat. Yang keempat, peningkatan pendapatan. Jadi dengan penerapan CRM ini dapat membantu UMKM meningkatkan loyalitas pelanggan, terus mengurangi biaya, kemudian meningkatkan efisiensi, dan pastinya meningkatkan time to market mempengaruhi pendapatan UMKM tersebut. Dalam mengelola konsumen ini perlu adanya service quality untuk kontribusi secara signifikan di UMKM tersebut. Service quality ini dapat menggunakan 5 dimensi. Yang pertama, reliability. Ini berkaitan dengan kemampuan penyediaan layanan. Kedua, responsiveness. Ini terkait dengan kemampuan membantu pelanggan yang ada dan memberikan respon yang cepat. Ketiga, assurance, berkaitan dengan perilaku karyawan yang mampu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pelanggan. Keempat, empati. Jadi ini sebuah kemampuan perusahaan UMKM ini harus memahami masalah pelanggan. Yang kelima, tangibility. Jadi ini UMKM tersebut harus punya daya tarik pelanggan dari segi macam-macam, dari segi fasilitas, perlengkapan, dan hingga material. Serta penampilannya juga dari karyawan UMKM tersebut. Baik, next akan dijelaskan oleh Mas Daniel. Silakan, Mas. Baik, untuk selanjutnya masuk pada tahapan pembahasan yang ketiga, yakni menganalisis bagaimana perusahaan dalam menentukan strategi rantai nilainya. Di dalam skenario UMKM ini, skenario pasar sangat jenuh, UMKM harus mengejar strategi pemasaran atau pasar yang baik dan terdiversifikasi yang dapat membuat mereka menonjol daripada UMKM yang lain. Dan ya, kemudian kami juga menjabarkan beberapa poin di sini seperti dilihat. Yang pertama, UMKM diharapkan bisa memposisikan diri di pasar dengan berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan inovatif, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, sehingga pelanggan merasa ada hubungan timbal balik antara konsumer dan produsen. Kemudian yang kedua, melakukan rekonfigurasi rantai nilai dengan menyesuaikan kembali dengan ketertarikan konsumen. Jadi harus ada riset kembali supaya apa yang dipasarkan sesuai dengan daya tarik yang saat ini diminati. Kemudian UMKM yang dapat mengajukan perspektif yang lebih dalam dan lebih jelas tentang peristiwa yang terjadi di pasar. Dan mengenai perubahan operasional, faktor pertama dan paling berpengaruh yang mempengaruhi pelanggan yang ketiga adalah perubahan jam buka. Dan yang terakhir dalam hal kampanye pemasaran, penting bagi bisnis UMKM, ini dari saran kami untuk terus mendorong melalui akun media sosialnya, seperti yang sudah disampaikan untuk kemajuan digitalisasi dengan menerapkan digital marketing agar beban aktif dalam memasarkan produk atau jasa mereka ya, para pelaku usaha UMKM ini. Kemudian next. Kemudian yang terakhir mengenai pembahasan tentang menganalisis bagaimana perusahaan menetapkan dan promosinya untuk meningkatkan penjualan saat pasca pandemi COVID-19. Dan seperti yang kita tahu ya, di era dunia yang semakin modern ini, era teknologi industri 4.0 semakin digemborkan. Semuanya berangsur-angsur digantikan oleh mesin teknologi yang sangat berkembang dan juga penggunaan internet. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha UMKM untuk turut mendukung era digitalisasi ini. Kemudian di sini ada beberapa poin yang bisa dicatat. Yang pertama, dorongan untuk digitalisasi dan model bisnis digital, tapi juga permintaan yang jelas untuk infrastruktur digital yang dapat diskalakan dan jaringan komunikasi yang kuat menjadi semakin penting bagi para pelaku UMKM. Kemudian harus juga mempertimbangkan terkait fleksibilitas dan kelincahan yang menjadi dasar daya saing antar kompetitor. Kemudian ekosistem dan pasar baru yang semakin bermunculan sehingga penerapan digital marketing ini sangat penting. Adaptasi yang cepat dan terarah juga diperlukan agar dapat ngeblend dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tertinggal dengan tren yang ada. Dan kemudian yang terakhir membangun strategi pemasaran hijau dengan digitalisasi.
Dan berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan kami untuk menyelesaikan poin-poin yang sudah dijabarkan. Dan sekian penjelasan dari kami, kiranya penjelasan kami yang singkat ini dapat berguna bagi para pelaku UMKM maupun para untuk menambah pengetahuan para akademisi dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.